Halo, tahukah ini bunga apa? He, orang menyebut, orang Jawa ini kembang worawari. Tetapi biasa lebih dikenal adalah bunga sepatu gantung, ya kan? Kenapa gantung? Ya karena bunga biasanya itu menghadap ke atas, tetapi bunga sepatu jenis ini sepatu gantung. Bunga sepatu gantung. Ya, kalau kita bicara bunga yang menggantung ini, saya lalu berpikir bagaimana belakangan ini banyak orang yang cara berpikirnya itu dengan cara dibalik kan, menuduh orang curang, pemilunya curang ya karena mereka punya pengalaman melakukan kecurangan-kecurangan dalam pemilu, terutama pemilu DKI, Pilkada DKI yang memenangkan Anies Baswedan, karena sebelumnya survei-survei itu jeblok, tiba-tiba dengan cara-cara curang dia bisa memenangkan, mengalahkan Ahok ya kan, dengan membawa isu-isu agama, dikatakan pemilu curang. Itu cara berpikir terbalik seperti halnya bunga ini. Tapi ini juga sudah fitrah, sudah sunatullahnya bunga harus seperti ini. Mereka bicara soal curang-curang pemilunya itu juga karena fitrahnya memang dia diciptakan untuk seperti itu, seperti bunga sepatu gantung ini. Dan belakangan ini yang sudah mulai rame nih, beredar hoax yang menyebutkan pemilu nanti 2024 14 Februari, masih 14 Februari itu dikatakan pemilunya sudah akan curang karena ditemukan data anak umur 10 tahun masuk daftar pemilih. Ada orang umur 100 tahun dikatakan sudah akan sudah tidak bisa memilih, tapi kenapa masih bisa didaftar. Itu tanda-tanda pemilu akan berlangsung curang. Jadi pemilunya saja belum ada, ini sudah dikatakan curang. Dan kemudian apa sih sebenarnya arahnya? Ya seperti halnya kemarin Amin Rais di Solo mendeklarasikan akan people power, mengerahkan massa karena menganggap Jokowi itu sudah melanggar undang-undang yang mereka ciptakan pada saat isu soal cawe-cawe, agar presiden jangan cawe-cawe, itu kan sudah disuarakan oleh banyak orang. Dan ternyata gongnya itu Amin Rais teriak-teriak akan melakukan people power. Ya isu-isu yang ya saya tahulah itu berhubungan erat dengan apa yang dilakukan oleh Bahar Smith pada saat keluar dari penjara, kemudian berulah mau demo hanya gara-gara untuk membela Bahar Smith, yang petugas bandara 2 orang dipecat karena dia melakukan pelanggaran prosedur kerja. Dipecat dan kemudian mulai digoreng untuk rame-rame akan demo membela Bahar Smith, membela petugas bandara. Tetapi yang alam sudah membicara lain, tidak dengan serta-merta itu terjadi. Ulah yang mereka lakukan untuk mengglorifikasi Bahar Smith dan mengglorifikasi Habib Rizik, yang diharapkan ini akan menjadi pimpinan gerakan massa, gerakan people power, kesandung oleh apa? Ya, mereka inginnya mengondisikan lapangan, semua berita orang yang mengkritik Bahar Smith, mengkritik Habib Rizik dipersekusi. Jadi peristiwa Gus Fuad Pleret, Kiai Dowi di Kebumen, Gus Dowi, Mbah Dowi di Kebumen yang juga dipersekusi, itu menggambarkan mereka melangkah kepleset. Akibatnya justru sekarang status kehabiban mereka dipertanyakan dan umat ternyata sudah kembali sadar. Tidak lagi mereka percaya dengan manipulasi nasab
kalau keturunan Rasulullah harus diikuti semua fatwa-fatwanya. Tidak, kereta api akan senantiasa berjalan di jalurnya yang benar dan susah untuk bisa dihentikan kalau tidak pada tempat yang sudah ditentukan. Itu kabar yang tiba-tiba terinspirasi dari bunga sepatu ini, agar pelajarannya hati-hati bahwa rumus bunga kalau kuncup itu menghadapnya mesti ke atas. Tetapi bahwa ada bunga yang kalau mekar itu menghadapnya ke bawah. Jadi ini putik bunganya ada di bawah, yaitu menandakan alam memang harus warna-warni seperti itu. Kita yang waras ya harus menyadari sunatullahnya memang alam itu warna-warni, dan karena itu nggak usah kaget, jangan kagetan. Itu kabar terkubur yang tiba-tiba melintas sore ini untuk kita senantiasa ingat pada apa yang selama ini soal HB palsu menunjukkan alam ketika akan membuka kedok kebohongan itu dengan sendirinya dan dengan cara yang gampang, dan kita sebagai umat Muhammad tetap pada saat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang disesatkan dan jalannya orang-orang yang zalim. Kita senantiasa berharap agar kita mendapatkan petunjuk sebagaimana orang-orang yang diberi nikmat, tidak orang yang menebar kebohongan dan kebencian. Demikian dari penjaga kabar kuburan. Terima kasih.